Oke anak-anak, silahkan dinyalakan kameranya. Jadi biar enak belajarnya ya. Silahkan dinyalakan. Nah, terus untuk siang hari ini pembahasan kita berkaitan tentang faktorisasi masih sama ya. Cuma tinggal sedikit faktorisasinya. Berikutnya akan Bapak lanjutkan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dari tadi pembahasannya lumayan panjang dan lumayan agak sulit. Jadi Bapak minta nanti kalian perhatikan betul-betul. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Oke. Di tampilan layar kalian sudah ada faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Coba kamu perhatikan bentuk umum persamaan kuadratnya. Adakah yang hilang di situ? Ada, Pak. Apa yang hilang? Nilai C. Pinter, nilai C-nya hilang. Jadi kalau persamaan kuadrat yang nilai C-nya hilang, cara faktorisasinya pakai distributif. Kamu bagi dengan bilangan yang sama, variabelnya kamu bagi dengan variabel yang sama, tapi pangkat paling kecil yang dipakai. Ya. Nah, sekarang coba kamu lihat contoh yang pertama. Di sini ada 6, ada 8. 6 sama 8, sama-sama bisa dibagi berapa? 2, Pak. Benar, sama-sama bisa dibagi 2. Nah, sekarang variabel yang kiri adalah X pangkat 2, variabel yang kanan adalah X pangkat 1. Sama-sama punya variabel X, dibaginya dengan variabel pangkat kecil. Berarti dibagi berapa? Variabel pangkat terkecil berarti X. Paham? Kan variabelnya adalah X pangkat 2 dengan X. Jadi dibaginya dengan variabel pangkat terkecil. Variabel pangkat terkecilnya adalah X. Jelas ya? Nah, kalau sudah, sekarang tinggal dikurung nih. Seperti itu. Sekarang Bapak tanya, 6X kuadrat kalau dibagi 2X berapa? 3X. Pintar, 3X. Sudah, oke. 3X ya, ya. Terus 8X kalau dibagi 2X berapa, Nak? 4. Pintar. Berarti tinggal ini plus, min ya. Maaf, min 4. Seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini udah tinggal diselesaikan saja. Maka 2X sama dengan 0 atau 3X min 4 sama dengan 0. Nah, maka X-nya sama dengan 0 dibagi 2. Berapa 0 dibagi 2? Ayo, berapa 0 dibagi 2? Ada yang tahu? 0. 0, Pak. Iya, 0, Pak. iya, iya 0. 0 dibagi 2 itu 0 ya. 0 dibagi 2 itu 0. Jadi 0 kalau dibagi bilangan, 0 dibagi bilangan, berapapun bilangannya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasilnya 0. Tapi kalau, 1 dibagi 0, hasilnya berapa? 0. 0 ya. Itu hasilnya. Apa itu? Tidak terhingga, Pak. Iya, tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Jelas ya? Jadi hati-hati. Jadi kalau 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya tetap 0, tapi kalau bilangan jika dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Yang sebelah kanan, min 4 kalau dipindahkan jadinya positif ya? Positif, Pak. Iya, maka X-nya sama dengan 4 dibagi 3. 3. Nah, pertanyaannya himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah yang kecil duluan, yang mana? 0, Pak.
Pinter. 0,4/3. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, sekarang yang kedua. 4x kuadrat plus 24x sama dengan 0. 4x kuadrat plus 24x sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi berapa ini? 4. Variabelnya? X. Pinter. 4x kuadrat kalau dibagi 4x berapa? X. Ya. Plus 24x kalau dibagi 4x? 6. 6. Pinter. Nah, udah. Jadi 4x sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah 0 dibagi 4, yaitu 0. Terus 6-nya positif, pindah kanan jadi negatif. Maka HP-nya adalah yang kecil duluan berarti? Negatif 6, benar. Itu ya nak ya. Nah, contoh yang ketiga. Kalau 5 dan 9 sama-sama bisa dibagi berapa itu? 1. Kalau cuma bisa dibagi 1 berarti nggak usah diapa-apain. Biarkan saja. Sekarang tinggal kamu lihat variabelnya. Di sini x pangkat 2, di sini adalah x. Ambil pangkat paling kecil. Yang mana? X, Pak. X, pintar. Jadi saya keluarkan x. 5x kuadrat kalau dibagi x? 5x. 5x. Min 9x kalau dibagi x? Min 9. Min 9, benar. Sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau 5x min 9 sama dengan 0. Nah, yang sebelah kiri udah selesai ya. Nah, sekarang tinggal yang sebelah kanan tuh. 9-nya negatif pindah jadi? Positif. Maka x-nya sama dengan 9 dibagi 5. Dah, kita tentukan HP-nya. HP-nya adalah 0,9/5. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, siang. Jelas ya? Pak, kalau 9/5-nya itu diganti pecahan campuran boleh nggak? Boleh-boleh saja. Cuma biasanya kalau kamu mengerjakan mau soal pilihan ganda, mau esai, jarang sekali dibikin jadi pecahan campuran. Tapi kalau mau dibikin jadi pecahan campuran juga nggak apa-apa. Sah-sah saja, kan hasilnya sama juga kan. Maksud kamu jadi dibikin jadi 1/4/5 gitu kan? Iya. Iya, nggak apa-apa. Oke? Iya Pak, masih Pak. Kalau sudah jelas, faktorisasi sudah selesai. Jadi Bapak sebenarnya faktorisasi dibikin jadi 5 tipe, cuma di sini Bapak singkat jadi 3 tipe aja. Karena 2 tipe yang lainnya bisa kamu selesaikan pakai cara yang A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Bisa kamu selesaikan pakai cara itu. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini agak repot, jadi kamu perhatikan betul-betul ya. Nah, sekarang gini, kuadrat sempurna dulu. Apa sih Pak kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya kembar. Akar-akarnya kembar. Jadi nanti hasil akarnya kembar. Ini contoh sederhana aja nih. Bapak kasih ilustrasi dulu deh. X kuadrat
plus X kuadrat plus 6X plus 9, misalkan. Seperti ini nih. Nah, ini nilai A-nya berapa, nak? 1, Pak. 1. Nilai B-nya berapa? 6. 6. Nilai C-nya berapa? 9. 9. Nah, sekarang gini. Hasil kali diperoleh dari A kali C kan? Berarti yang ini kan? 1 kali 9 hasilnya adalah 9. Terus, jumlah diperoleh dari nilai B. Nilai B-nya adalah 6. Coba kamu cari bilangan, kalau dikali hasilnya 9, dijumlah hasilnya 6. 3 kali 3. 3 kali 3, Pak. Kali 3. Nah, ini kan kembar yang Bapak bilang tadi, kembar itu ini. Jadi kalau Bapak tuliskan faktorisasinya, X kuadrat kan X dikali X kan. Nah, satunya adalah plus 3, satunya lagi juga plus 3. Nah, ini antara yang kiri sama yang kanan kan sama nih. Kembar persis. Nah, itulah yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Maka bisa aja Bapak tuliskan bentuknya seperti ini. Karena sama persis ya. Jadi tinggal Bapak tulis jadi sama dengan pangkat 2 kayak gitu. Paham nih? Paham nggak? Jadi nanti kamu disuruh mengubah bentuk ini jadi seperti ini nih. Nah, caranya gimana? Nanti biar lebih gampang, yang ini deh. Ini Bapak ubah. X kuadrat plus 6X plus 9 itu berapa pangkat 2? 3, Pak. 3 pangkat 2, gitu kan? Nah, sekarang kamu perhatikan yang ini. Sama yang ini. Kalau sudah, saya tulis, ini X-nya saya masukkan, 3-nya kan positif, saya masukkan, pangkat 2-nya saya taruh di luar. Ngubah jadi ini, mengubah bentuk ini, jadi seperti ini, bisa enggak nih? Bisa ya? Nah, kamu cuma disuruh bikin begitu doang tuh. Ntar, tapi ini ilustrasi dulu ya. Bukan jawabannya seperti ini, bukan. Jelas? Oke, kalau udah jelas, sekarang kita bahas yang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini Bapak hapus dulu. Oke, sekarang kita mulai melengkapkan kuadrat sempurna. Ada syarat yang harus kamu penuhi kalau kamu mengajar pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Syaratnya apa, Pak? Ini dulu nih, yang pertama. Syaratnya bahwa nilai A-nya harus sama dengan 1. Nah, sekarang kamu perhatikan soal itu. Apakah dia A-nya sudah sama dengan 1? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan saja. Oke. X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah nilai C-nya harus kamu pindahkan nanti ke sebelah kanan. Jelas ya? Nilai C-nya harus kamu pindahkan ke sebelah kanan. Karena syaratnya sudah terpenuhi bahwa A sama dengan 1, kalian tentukan berapa nilai A-nya di situ? 1 ya. Nilai B-nya berapa? 6, Pak. 6. Oke. Nilai C-nya berapa? 8. 8. Oke, nilai C-nya adalah 8. Nah, kalau sudah, yang ini tadi nilai C-nya kamu pindahkan ke ruas kanan, kan gitu. Jadi nanti bentuknya adalah X kuadrat plus 6X sama dengan 8 positif pindah jadi negatif 8. Begitu ya? Sampai di sini paham? Itu 8-nya kenapa dikeluarin, Pak? Mana yang dikeluarin? Enggak, maksudnya 8-nya kenapa pindah gitu maksudnya?
Oh, tujuannya untuk mengubah nanti yang sebelah kiri ini jadi kuadrat sempurna. Yang kayak tadi tuh, yang kembar tadi gitu loh. Ya Ren ya. Kalau nggak dipindah nanti nggak bisa jadi kuadrat sempurna gitu. Jelas ya, makanya kan yang membuat dia tidak jadi sempurna itu gara-gara nilai C itu. Nilai C-nya nggak sesuai. Maka nanti biar sesuai nilai C-nya harus saya pindahkan ke sebelah kanan. Nah nanti kita tentukan nilai C yang baru. Ada aturannya lagi nanti untuk menentukan nilai C yang baru biar dia jadi kuadrat sempurna. Itu ya. Nah sekarang Bapak lanjutkan nih. Yang sebelah kiri ini biar jadi kuadrat sempurna, aturan berikutnya adalah nilai C-nya ini kita tentukan dari aturan B/2 pangkat 2. Ini udah aturan resmi, rumus ya sebenarnya ini mah. Jadi ruas kiri sama ruas kanan harus kamu tambah dengan nilai B/2. Kuadrat, sorry, B/2 kuadrat. Itu tujuannya biar nanti ruas kirinya jadi kuadrat sempurna. Ngerti? Nah, sekarang nilai B-nya yang mana, Pak? Nilai B-nya yang ini nih. Tuh, 6. Sekarang Bapak masukkan nilai B-nya. Maka X kuadrat, saya tambah dengan 6X, saya tambah dengan B/2. B-nya adalah 6 per 2 kuadrat. Sama dengan min 8 ditambah dengan B/2. Sama lagi, yaitu 6/2 kuadrat. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, 6/2 berapa itu? 3, Pak. Pinter. Berarti ini adalah X kuadrat, saya tambah dengan 6X, saya tambah dengan 3 kuadrat. Sama dengan min 8, saya tambah lagi dengan 3 kuadrat. Nah, ini kan nanti kuadrat sempurna ini. Ya kan? Itu kalau saya uraikan, nih misal nih saya uraikan di sebelah kiri. Itu kan jadi X kuadrat plus 6X plus 9. Kan sebenarnya kayak begini nih bentuknya. 3 kuadrat kan 9 kan, yang sebelah kanan. Tadi kalau diakarkan kan jadi X plus 3, X plus 3. Coba aja dicek. 3 kali 3 berapa? 9. 9 ini 9. Sekarang dicek lagi. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah ini. Paham? Nah itu maksudnya jadi kuadrat sempurna. Nah terus sekarang gini. Terus gimana Pak nulis jadi kuadrat sempurnanya? Yang seperti Bapak bilang tadi. Tinggal kamu kurung kuadrat. X-nya kamu masukkan. 3-nya kan positif. Kamu tulis. Udah itu doang. Jelas ya? Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, tinggal yang sebelah kanannya nih. Sama dengan min 8 ditambah dengan 9. Ngerti? Nah, kalau udah ngerti, Bapak lanjut sebelah sini nih. Maka X plus 3 kuadrat sama dengan min 8 tambah 9. Berapa? 1. Sekarang dicek, pangkat 2, kalau kita pindah jadi apa? Akar. Jadi akar. Maka nilai X plus 3 sama dengan akar 1. Jadi begitu. Nah sekarang Bapak tanya,
Akar-akar persamaan kuadrat itu kan ada X1, X2 kan? Nah, karena ada X1 dan X2, maka di sini harus kamu kasih tanda plus minus akar 1. Jadi nulisnya begitu. Plus minus akar 1. Tujuannya untuk apa sih Pak? Tujuannya untuk menentukan X1, X2-nya nanti. Jelas ya? Berarti di sini Bapak lanjutkan, maka nilai X-nya sama dengan 3-nya positif, saya pindah ke kanan jadi negatif 3. Plus minus, akar 1 berapa? Akar 1? Halo, akar 1 adalah? 1. Sekarang kita ambil kesimpulan. X1 saya ambil yang plus dulu. Saya ambil yang plus. Min 3 ditambah 1. Min 3 tambah 1 berapa? Min 2. Min 2, benar. Berikutnya saya ambil yang min. X2-nya saya ambil yang min. Ini saya ambil yang min. Ya. Jadi min 3 saya kurangi 1. Jadi berapa? Min 4. Min 4. Inilah jawabannya. Jelas? X sama dengan min 2 sama X sama dengan min 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, gimana nih melengkapkan kuadrat sempurna? Lumayan susah ya. Cuma kalau kamu pengen tahu jawabanmu benar atau tidak untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kamu bisa cek pakai faktorisasi. Karena faktorisasi kan lebih mudah tuh yang kemarin, ya kan? Nah, nanti kalau hasil jawabanmu sama, berarti proses melengkapkan kuadrat sempurnamu benar ngitungnya. Itu caranya, ya. Tapi nanti kalau ulangan gimana, Pak? Apakah kita harus pakai melengkapkan kuadrat sempurna atau pakai faktorisasi? Kalau ulangan tergantung permintaan soal. Kalau soalnya ada kata tentukan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, berarti wajib. Nggak bisa tidak. Kamu mengerjakan pakai faktorisasi berarti sebenarnya salah. Walaupun jawabannya benar, tapi itu salah karena tidak sesuai dengan permintaan soal. Tapi kalau permintaannya hanya tentukan akar-akar saja, berarti kamu bebas. Pakai faktorisasi boleh, pakai melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya ini agak lumayan susah, jadi kamu perhatikan betul-betul ya. Tentukan akar-akar dari 6x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, coba kamu perhatikan. Tadi kan Bapak ngasih kamu syarat bahwa syaratnya harus nilai A-nya sama dengan 1. Ini syarat yang harus kamu penuhi. Sekarang kamu perhatikan soalnya. Soalnya adalah 6x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0. Berapa nilai A-nya itu? 6. 6. Sudah memenuhi syarat belum? Belum, Pak. Belum. Maka biar memenuhi syarat, biar A-nya jadi sama dengan 1 harus diapakan? Harus kamu bagi dengan nilai A. Biar memenuhi syarat. Nilai A-nya adalah 6 kan? Jadi persamaan itu harus kamu bagi dengan nilai A. Dibagi 6. Oke. Nah, sekarang Bapak tulis nih. 6 per 6x kuadrat min 7 per 6x min 5 per 6 sama dengan 0. Bapak tanya, 6 per 6 itu berapa? 1. Kalau 1 ditulis enggak?
Tidak. Sekarang syaratnya sudah terpenuhi? Kalau Kak. sudah, kita tentukan nilai ABC-nya. Nilai A-nya sudah jelas, 1, sudah terpenuhi. Nilai B-nya berapa itu? 7/6. Min Negatif 7/6, ya benar. Terus yang C-nya berapa? Negatif 5/6. Negatif 5/6. Ini. Kok enggak dari soalnya, Pak? Nyari nilai ABC-nya, kan kita cari syaratnya dulu, biar memenuhi. Kalau syaratnya udah memenuhi, baru kita tentukan nilai ABC-nya, gitu ya. Nah, karena kalau enggak gitu, nanti enggak bisa jadi kuadrat sempurna. Oke, aturan berikutnya, seperti yang Bapak bilang tadi, nilai C-nya ini harus kamu pindahkan ke ruas kanan. Tuh kan? Maka bentuknya jadi X kuadrat min 7/6. X sama dengan 5/6. Aturan berikutnya, ruas kiri harus kamu tambah dengan B/2 kuadrat, ruas kanan juga harus kamu tambah dengan B/2 kuadrat. Tuh. Itu syarat yang pertama, C-nya kamu pindah ke kanan. Syarat kedua, ruas kiri sama ruas kanan harus kamu tambah dengan B/2 kuadrat. Kalau sudah seperti itu gimana, Pak? Sekarang gini deh, kita cek dulu nilai B/2-nya dulu. Nilai B/2. Nilai ini nih. Karena ini yang akan repot nanti, nilai yang ini. Kita selesaikan di sebelah kiri aja. B/2. Kira-kira bisa ngitung nggak nih kamu? Nilai B-nya berapa? Ayo, coba sebutkan. Negatif Min 7/6. 7. Min 7/6. Kita bagi dengan 2. Kalau misalkan saya tulisnya begini nih. Min 7/6 saya bagi dengan 2. 2 ini sama aja 2 per berapa? 2/1. 2/1. Paham? Pembagian, kalau saya ubah jadi perkalian, diapakan? Balik. Diputar balik. Dibalik, jadi gimana? 1/2. Iya, 1/2. Paham? Nah, sekarang kamu tentukan hasilnya. Ini pasti negatif, kan min kali plus hasilnya min kan? 7 kali 1? 7. 6 kali 2? 12. Nah, ini jawabannya. Jadi nilai B/2-nya, adalah min 7/12. Itu ntar, ya. Kalau Bapak ngerjainnya di sebelah kiri, di sini, nanti panjang jadinya. Makanya Bapak kerjainnya di luar aja, di coretan aja. Ya. Nah, sekarang gini. Kamu perhatikan yang ini. Yang sebelah sini. Kalau pembaginya ada di sini nih, pembaginya ada di situ, maka cara mudahnya adalah tinggal 6-nya kamu kalikan ke bawah nih. Tinggal kamu kali ke bawah, jadi min 7/6 kali 2? 12. 12. Gitu. Itu cara kamu. Kelihatan? Oke. Jelas sampai sini ya? Kalau sudah jelas, Bapak kembali lagi ke sebelah kiri. X kuadrat min 7/6 X plus B/2-nya adalah min 7/12 kuadrat sama dengan 5/6 saya tambah dengan min 7/12 kuadrat. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Karena ini nggak muat,
Bapak lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Tapi Bapak tulis ulang, tenang aja. Bapak tulis ulang. Bapak lanjut ke halaman berikutnya. Saya tulis ulang. Tadi bentuknya adalah X kuadrat. X kuadrat min 7/6 X plus 5/6 plus yang tadi adalah min 7/12 kuadrat. Sebelah sini juga min 7/12 kuadrat. Oke. Sekarang yang sebelah kiri ubah jadi kuadrat sempurna. Yang sebelah kiri ubah jadi kuadrat sempurna. Yuk. Berarti yang kamu pakai adalah X-nya kamu masukkan, sama yang ini kamu masukkan. Negatif 7/12. Dah, gitu doang. Jelas ya? Oke. Yang sebelah kanannya jadi 5/6 ditambah dengan min 7 pangkat 2 berapa, nak? 49, Pak. Iya, 49. Positif ya? 12 pangkat 2? 140. Iya, betul. 144. Nah, yang sebelah kanan itu kan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu boleh dilakukan apabila penyebutnya disamakan. Kira-kira penyebutnya jadi berapa itu? 144. Ya, 144. Kita samakan. Berarti yang ini tetap ya, yang kanan ya. Berarti ini tetap 49. Nah, yang kiri berapa ini jadinya? 144 dibagi 6? 24. 24 kali 5. 120. 120. Berarti ini jadi 120. Oke, 120 ditambah 49. 169. 169 ya. Oke, berarti jadi X min 7/12 sama dengan pangkat 2 pindah jadi akar ya. Tadi 169/144. Gitu kan? Jangan lupa dikasih plus minus. Tuh. Sehingga X sama dengan min 7/12-nya dipindah ke kanan. Dipindah ke kanan. Jadi plus 7/12 plus minus akar 169. Berapa? 13/12. 13/12. Oke. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Maka X1 saya ambil yang positif dulu. 7/12 saya tambah dengan 13/12. 7 tambah 13. 20/12. 20/12. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 ya. Jadi berapa? 5/3. 5/3. Sekarang X2-nya. X2. Saya ambil yang negatif. 7/12 saya kurangi dengan 13/12. Oke. 7 kurangi 13. Negatif 6. Negatif 6/12. Kecilin yuk. Negatif Minus 1/2. Iya. Oke. Jelas sekarang? Bisa ya? Ya? Itu Ya, yang Josin. tadi yang min 7/6-nya kenapa nggak dimasukin ke sebelah kanan, Pak? Min 7/6. Yang mana, Josin? Iya, yang itu kan yang 5/6-nya kan diturun masuk yang sebelah kanan. Min 7/6-nya kenapa nggak dimasukin sebelah kanan gitu, Pak? Oh, maksudmu
Tadi Bapak bilang nilai C-nya kan dipindah ke sebelah kanan gitu kan? Iya. Kenapa yang nilai B-nya nggak ikutan dipindah ke sebelah kanan gitu? Bukan apa kan yang udah pas di dalam yang dalam kurung itu Pak, yang di warna biru kan yang C-nya kan dipindahin ke sebelah kanan. Habis itu kan pas udah lagi dihitung itu kan masuk juga 5/6 ditambah 49 itu Pak kan masuk. Kenapa min Ah, 176 min 7/6-nya kenapa nggak masuk gitu Pak? min 7/6. Oh, ini maksudmu. Yang ini? Iya, iya Pak. Oh, oke. Kalau itu memang sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena bentuk yang atas ini, Josin, itu sudah disederhanakan jadi kuadrat sempurna, yaitu bentuk yang bawah ini. Kalau mau diuraikan, X min 7/12 pangkat 2 ini, kalau saya uraikan, saya bikin jadi perkalian, nanti hasilnya pasti yang atas ini, Josin. Karena ini pecahan, kalau Bapak uraikan jadi bentuk perkalian, nanti kamu yakin nggak kira-kira bakalan paham nggak nih pecah-pecahan perkalian pecah-pecahan? Kalau paham saya uraikan. Lumayan Pak. Lumayan paham? Iya Pak. Kalau kamu lumayan paham perlu diuraikan nggak? Kalau perlu diuraikan saya uraikan, tapi lumayan panjang. Hasilnya nanti sama kayak yang atas itu, hasilnya sama persis. Coba diuraikan aja Pak. Mau diuraikan? Oke, Iya, kalau mau diuraikan, berarti saya harus ngambil halaman berikutnya. Nggak apa-apa. Oke. Saya ambil di sini ya. Tadi kan bentuknya adalah X kuadrat min 7/6. X, terus saya tambah dengan, tadi berapa tadi? Min 7/12 ya. Min 7/12 pangkat 2, gitu ya. Nah sekarang yang ini aja dulu Josin. Ini saya ubah dulu. Jadi X kuadrat min 7/6. X plus 7 pangkat 2 berapa? 7/2 9 Pak. 9. 12 pangkat 2. 12/2 14. 144 Pak. Aduh, ini aja udah lambat nih. Oke, sampai di sini paham? Jadi bentuk ini sama aja dengan bentuk yang bawah ini ya, sama persis ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita lihat yang bentuk yang di bawahnya tadi. X min 7/12 kuadrat. Bentuk ini kan maksudmu tadi? Iya Pak. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan yang ini? Kan tadi kamu tanya alasan kenapa min 7/6-nya nggak dipindah gitu kan. Karena min 7/6-nya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena dia udah dibuat jadi kuadrat sempurna gitu. Nah sekarang kita coba aja. X min 7/12, karena kuadrat saya tulis 2 kali. X min 7/12. Ngitungnya harus benar nih. X dikali X. Berapa? X pangkat 2 Pak. X pangkat 2. Oke, yang lain minta tolong dibantu juga ya. X dikali min 7/12. Min 7/12X. Oke, min 7/12X. Nah, sekarang saya ganti warna. Min 7/12 dikali X. Min 7/12X. Oke, min 7/12X. Min 7/12 dikali min 7/12. Min kali min? Plus Plus 7 kali 7. 49. 12 kali 12. 194. Oke.
Kalau sudah, sama dengan X kuadrat min 7/12 min lagi 7/12. Jadi berapa? Plus Oh, itu bukan dikali. Itu bukan dikali, tapi dijumlahkan. Hutang 7/12, hutang lagi 7/12. Jadinya? Min 4924. Bukan dikali, tapi min dijumlahkan. 14/24. Oke, min 14/12. X. Itu ya. Paham nggak nih yang tengah nih? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang 14/12 bisa disederhanakan nggak? Bisa nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 2. Ya, kalau dibagi 2 berapa itu? 7/6. 7/6. Itu maksudnya. Paham? Nah, sekarang coba dilihat ini dan ini sama nggak? Sama, Pak. Sama. Itu alasannya kenapa min 7/6-nya jadi hilang. Paham? Paham, Jadi Pak. bukan karena nggak dianggap lagi, bukan ya? Bukan. Jelas ya? Kenapa dia nggak bisa dipindah? Karena dia sudah disederhanakan jadi seperti ini. Jelas ya? Jadi semacam kalau bahasa Indonesia itu kependekannya gitu loh. Ngerti nggak? Singkatannya, jadi disingkat. Paham? Jadi sebenarnya soalnya yang bawah ini. Sebenarnya yang ini. Tapi disingkat jadi seperti ini, gitu. Paham ya? Nah, kenapa 7/6-nya nggak ikutan? Jelas, Josin? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nah, ini baru kelas ini aja yang nanya. Kelas yang tadi nggak ada yang nanya gitu. Bagus, kamu berani nanya gitu. Karena saya yakin pasti ini maksudnya Pak Eko apaan sih? Tahu-tahu jadi begini kan gitu. Cuma nggak ada yang nanya aja. Tapi nggak apa-apa. Ini kan Bapak rekam, jadi nanti videonya bisa Bapak pakai di YouTube. Nanti kelas yang lain bisa lihat juga. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti penjelasan Bapak tentang melengkapkan kuadrat sempurna selesai ya. Jadi pertemuan berikutnya kita tinggal pakai yang satu lagi yaitu rumus ABC. Rumus ABC lebih mudah karena tinggal masukin ke dalam rumus doang. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan sambil menunggu apa yang ditanyakan, Bapak absen dulu ya.